Fisiologi lanjutan untuk mahasiswa semester 3 Fakultas Kedokteran, Fisiologi Sistem Respirasi. Sistem respirasi bertanggung jawab untuk menyediakan oksigen bagi tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida, produk limbah metabolisme sel, dari tubuh. Proses ini melibatkan beberapa tahapan utama, mulai dari pernapasan eksternal, pertukaran gas antara udara dan darah, hingga distribusi oksigen ke jaringan tubuh dan pengaturan pernapasan. Sistem respirasi terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu saluran pernapasan, paru-paru, dan struktur pendukung. 1. Saluran pernapasan. Saluran pernapasan terbagi menjadi dua bagian utama, saluran pernapasan atas dan bawah. A. Saluran pernapasan atas. Hidung dan rongga hidung merupakan pintu masuk utama udara, yang difilter, dipanaskan, dan dibasahi oleh mukosa hidung sebelum masuk ke paru-paru. Hidung juga membantu mengurangi partikel-partikel berbahaya dan mikroorganisme. Faring, saluran yang menghubungkan rongga hidung dengan laring dan trakea. Laring berfungsi sebagai saluran udara dan menghasilkan suara melalui pita suara. Laring adalah tempat suara terbentuk. Kaitan dengan fisiologi respirasi. Fungsi utama saluran pernapasan atas adalah memanaskan, melembabkan, dan menyaring udara, serta membantu mencegah partikel asing mencapai paru-paru yang lebih dalam. B. Saluran pernapasan bawah. Trakea, saluran yang mengalirkan udara dari laring ke bronkus. Dilengkapi dengan cincin-cincin kartilago yang membantu menjaga trakea tetap terbuka. Bronkus dan bronkiolus. Bronkus utama, kanan dan kiri, bercabang menjadi bronkus yang lebih kecil dan akhirnya menjadi bronkiolus yang mengarah ke alveolus. Alveolus, struktur mikroskopis berbentuk kantung udara yang sangat penting dalam proses pertukaran gas. Di alveolus, oksigen ditransfer ke darah, dan karbon dioksida dikeluarkan dari darah untuk dibuang keluar tubuh. Kaitan dengan fisiologi respirasi, saluran pernapasan bawah, terutama alveolus, adalah tempat utama bagi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. 2. Paru-paru. Paru-paru adalah organ utama yang terlibat dalam proses pernapasan. Setiap paru-paru dibagi menjadi beberapa lobus, 3 pada paru kanan dan 2 pada paru kiri, dan terdiri dari banyak alveolus, tempat pertukaran gas terjadi. A. Ventilasi paru. Ventilasi adalah proses pengaliran udara masuk dan keluar dari paru-paru. Ini dipengaruhi oleh kontraksi otot-otot pernapasan, terutama diafragma dan otot-otot interkostal. Inspirasi, inhalasi. Proses menarik udara ke dalam paru-paru.
Otot diafragma berkontraksi dan turun, memperbesar volume rongga dada, sementara otot interkostal eksternal mengangkat tulang rusuk. Hal ini menurunkan tekanan udara dalam paru-paru, sehingga udara masuk. Ekspirasi, eksalasi. Proses mengeluarkan udara dari paru-paru. Pada ekspirasi normal, otot-otot diafragma dan interkostal relaksasi, yang menyebabkan volume rongga dada berkurang dan udara terdorong keluar. Pada ekspirasi paksa, otot perut dan otot interkostal internal berkontraksi untuk mendorong udara keluar lebih cepat. Kaitan dengan fisiologi respirasi. Ventilasi memastikan udara yang kaya oksigen masuk ke paru-paru dan karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh. Proses ini sangat bergantung pada pergerakan otot-otot pernapasan yang mengubah volume rongga dada dan tekanan di dalam paru-paru. 3. Pertukaran gas di paru-paru. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida terjadi di alveolus dan kapiler yang mengelilinginya. Alveolus dikelilingi oleh kapiler darah, tempat pertukaran gas berlangsung melalui difusi. A. Difusi gas, difusi oksigen. Oksigen yang terkandung dalam udara yang masuk ke alveolus akan berdifusi ke dalam darah kapiler karena perbedaan konsentrasi antara udara yang kaya oksigen dan darah yang lebih banyak mengandung karbon dioksida. Difusi karbon dioksida. Karbon dioksida yang terkandung dalam darah akan berdifusi ke dalam alveolus untuk dikeluarkan dari tubuh saat kita menghembuskan napas. Hukum Fick menjelaskan bahwa laju difusi gas berbanding lurus dengan luas permukaan, perbedaan konsentrasi, dan kestabilan ketebalan membran kapiler alveolus. Kaitan dengan fisiologi respirasi, proses difusi gas ini sangat bergantung pada perbedaan tekanan parsial gas, yang memungkinkan oksigen masuk ke dalam darah, dan karbon dioksida keluar dari darah. 4. Transportasi gas dalam darah. Setelah oksigen masuk ke dalam darah, ia diangkut ke seluruh tubuh oleh sel darah merah, eritrosit. Karbon dioksida, di sisi lain, diangkut kembali ke paru-paru untuk dibuang. A. Transportasi oksigen. Sebagian besar oksigen dalam darah diangkut oleh hemoglobin dalam sel darah merah. Hemoglobin mengikat oksigen di paru-paru dan melepaskannya di jaringan tubuh sesuai dengan kebutuhan. Oksigen juga dapat terlarut sedikit dalam plasma darah. Tetapi sebagian besar transportasinya bergantung pada hemoglobin. B. Transportasi karbon dioksida. Karbon dioksida diangkut dalam darah dalam 3 bentuk, sebagai bikarbonat, HCO. Mayoritas karbon dioksida berikatan dengan air di dalam sel darah merah, membentuk asam karbonat, yang kemudian terdisosiasi menjadi ion bikarbonat dan ion hidrogen.
terikat pada hemoglobin, karbaminohemoglobin. Sebagian kecil karbon dioksida terikat langsung pada hemoglobin, tetapi pada tempat yang berbeda dari oksigen. Terlarut dalam plasma. Sebagian kecil karbon dioksida juga terlarut dalam plasma darah. Kaitan dengan fisiologi respirasi, hemoglobin sangat penting dalam pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Memungkinkan distribusi oksigen ke seluruh jaringan tubuh dan pengumpulan karbon dioksida untuk dibuang melalui pernapasan. 5. Pengaturan pernapasan. Pernapasan diatur oleh pusat pernapasan di medula oblongata dan pons di otak. Pusat ini menerima informasi dari tubuh dan mengatur frekuensi dan kedalaman pernapasan untuk menjaga homeostasis gas darah. A. Sensitivitas terhadap karbon dioksida. Sensor kimia yang terdapat di medula oblongata mendeteksi peningkatan kadar karbon dioksida dalam darah, hiperkapnia. Ketika karbon dioksida meningkat, pusat pernapasan merespons dengan meningkatkan laju pernapasan untuk mengeluarkan karbon dioksida lebih cepat. B. Sensitivitas terhadap oksigen. Pada kondisi hipoksia, kadar oksigen rendah dalam darah, sensor kimia di aorta dan karotid mengirimkan sinyal ke pusat pernapasan untuk meningkatkan pernapasan. C. Regulasi oleh sistem saraf otonom. Sistem simpatis dapat meningkatkan frekuensi pernapasan saat tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen, misalnya saat stres atau aktivitas fisik. Sistem parasimpatis mengurangi frekuensi pernapasan saat tubuh dalam keadaan istirahat. Kaitan dengan fisiologi respirasi. Pengaturan pernapasan oleh sistem saraf memastikan tubuh mempertahankan keseimbangan gas dalam darah dan menyesuaikan pernapasan sesuai dengan kebutuhan oksigen dan karbon dioksida tubuh. Kesimpulan, fisiologi sistem respirasi melibatkan pernapasan eksternal, pertukaran gas antara udara dan darah di alveolus, transportasi gas, oksigen dan karbon dioksida dalam darah, dan pengaturan pernapasan oleh pusat-pusat otak. Semua proses ini berkoordinasi untuk memastikan tubuh mendapatkan oksigen yang cukup dan mengeluarkan karbon dioksida, yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan asam basa dan metabolisme seluler yang sehat.